semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Cara pembuatan apa? Latar belakang, Bang. Oke. Itu Kak Ramlah punya tugas. Silakan. Ya. Siapa tadi? Desia. Penentuan latar belakang masalah. Ya. Penentuan latar belakang masalah itu, ya kita tahu dulu variabel pertamanya mana, variabel keduanya yang mana. Ketika kita sudah tahu variabel pertamanya yang mana, kita bisa jabarkan. Misalnya, contoh saya, peranan. Saya kan tentang pendidikan. Peranan komunikasi keluarga. Otomatis kan kemarin kita sudah diskusikan di grup kemarin, apalagi Kak Jonathan sudah jelaskan bahwa penentuan latar belakang masalah itu adalah dia seperti segitiga piramida terbalik. Dia dari umum ke khusus. Misalnya contoh tadi saya kan peranan komunikasi keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar anak di masa pandemik. Di mana peranan komunikasi? Berarti saya berbicara tentang komunikasi merupakan sebuah proses di mana sebuah interaksi. Saya mengambil secara umum dulu, secara umumnya. Lalu saya jabarkan ke khusus yang mana penelitian saya masuknya ke komunikasi keluarga dengan anak. Ya itu kita ambil ke umum dulu ya. Seperti komunikasi itu sebuah interaksi sosial bisa tidak berarti apa-apa jika komunikasinya di dalamnya tidak sejalan. Komunikasi itu baik secara dalam kandungan. Pokoknya kita jelaskan secara umum dulu seperti apa itu variabel pertamanya kita. Lalu ketika kita sudah mendapatkan itu, lalu kita jabar ke khusus. Nah, begitu. Berbicara latar belakang masalah, lalu kita biasanya juga kalau misalnya kalau saya sih pengalaman saya di latar belakang saya kan saya berbicara di sini tentang pendidikan, otomatis saya harus masukkan juga ada beberapa pendapat dari misalnya undang-undang. Saya kan tentang pendidikan, berarti saya masukkan juga undang-undang bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang sistem pendidikan seperti apa. Ya, saya masukkan juga. Nah, dalam latar belakang tersebut, ketika kita sudah mampu menceritakan masalahnya kita di dalam latar belakang tersebut, saya yakin ketika membuat proposal skripsi itu, apalagi ke pembimbing itu, saya yakin di sini sudah akan terjawab. Di sini ini kunci utamanya itu di latar belakang masalah. Dari penentuan latar belakang itu ada beberapa kampus yang menentukan berapa halaman latar belakang yang harus kita ketahui. Nah, saya di sini ada latar belakang saya itu ada berapa ya? Ada 9 lembar. Saya punya latar belakang di sini ada 9 lembar. Jadi saya harus ceritakan semua. Dari komunikasi keluarga yang saya dapat ini, saya kaitkan di masa COVID-19. Jadi saya perbanyak. Jadi ketika mengajukan proposal kepada pembimbing, alhamdulillah satu kali mengajukan proposal, alhamdulillah sudah di SCC. Jadi karena kita sudah mengajukan, makanya tadi dari ajukan judul itu, kita sudah tahu masalahnya apa. Ketika masalah itu sudah ada, lalu kita ceritakan ke latar belakang masalah. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin Kak, ya saya bisa tambahkan dari latar belakang masalah tersebut. Oke. Ya, kan, kalau saya sendiri ya mengenai latar belakang masalah, di sini yang terpenting adalah
bagaimana kita bisa membuat rangkaian kalimat yang berisi sebuah alasan kita untuk mengambil ataupun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alasan kita kenapa, apa, dan mengapa. Jadi di situ latar belakang masalah itu penting bagi kita untuk dalam menunjang skripsi ini. Benar tadi seperti bilang tadi Ramlah tadi bilang bahwa segitiga terbalik dari umum ke khusus. Baru juga di situ nanti ada sedikit kutipan dan juga baru disambungkan dengan alasan-alasan kita mengapa sedikit sih. Dan juga ada pengertian sedikit juga tentang sesuatu hal yang mau kita bahas di dalam skripsi itu nantinya. Itu sih yang terpenting dalam latar belakang masalah. Dan juga satu, biasakan di latar belakang masalah itu, kalau aku ya, ada sedikit basa-basinya. Biar kenapa ada sedikit basa-basinya? Biar memperbanyak istilahnya apa ya, dibilang kemarin itu, mendukung dari alasan akhirnya kamu mengambil masalah itu dan ingin kamu selesaikan masalah itu. Karena jujur aja kemarin yang jadi permasalahan saya dalam latar belakang masalah adalah saya tidak basa-basi dalam latar belakang itu. Saya langsung to the point, tap, sehingga saya dikasih bimbingan bahwa kalau bisa sedikit ada basa-basinya lah. Kurang rayuan. Kalau langsung, ya jangan langsung to the point, tapi ada sedikit basa-basinya lah di awal gimana. Makanya aku latar belakang masalahku pertama itu sebelum dikasih bimbingan itu cuma 1 halaman doang latar belakang masalah. Karena langsung situ to the point-nya tap. Makanya dibilang dia kasihlah sedikit basa-basi. Makanya sampai 2 halaman itu, 2 halaman aku latar belakang masalah atau 3 halaman. Nah, itu sih yang perlu diperhatikannya dalam membuat latar belakang masalah. Mungkin bagi siapa tadi, si Desi mungkin bisa dilihat ini judulnya, ini masalahnya apa sih latar belakang masalah yang mendukung skripsi ini, mendukung judul ini. Itu yang harus diperhatikan baik-baik. Dan satu lagi, latar belakang masalah ini hal yang terpenting. Jadi benar-benar harus istilahnya benar-benar kokoh di situ. Karena kalau nggak kokoh di situ nanti ke bab 2, bab 3, bab 4-nya itu bermasalah. Jadi ya itu harus diperhatikan teman-teman. Oke, itulah dari saya. Mungkin Jonathan ada mau nambahin. Oh, mood ya, oke. Saya nambahkan sedikit saja. Nggak sedikit, ding. Banyak, nggak apa-apa kan, banyak ya. Oke. Seperti apa yang dikatakan oleh Ramlah dan Yesaya, di latar belakang itu seperti piramida terbalik. Dalam bahasa ilmiahnya adalah penulisan deduktif. Ya, penulisan deduktif itu adalah penulisan dari umum ke khusus. Seperti apa saja sih isinya latar belakang. Nah, ini pada bingung semua kan, karena bingung nulisnya seperti apa. Poinnya latar belakang itu adalah Dasein and Dasein. Harapan dan kenyataan. Adalah fenomena gap dari harapan dan kenyataannya seperti apa. Saya ambil contoh Desi Mariana Simamora. Judulnya apa? Judulnya Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA versi 2.1 di BPPRD Kota Medan. Oke. Implementasi berarti kualitatif ya? Ya, kualitatif. Oke. Apa yang ditulis di latar belakangnya? Pada saat awalnya, kalau udah implementasi sistem informasi SIMDAK gitu ya? Ya, SIMDAK. Di kota apa tadi? Di kantor BPPRD Kota Medan. Oke. Cara penulisannya dari umum dan ke khusus ya. Pertama, awal penulisan latar belakangnya adalah digital informasi atau era internet 4.0. Itu kita masuk dari sana. Luasnya dulu. Ya, ambil kertas dulu nggak apa-apa, ambil buku. Kita masuk dari sana. Dari luasnya 4.0 teknologi informasi atau di zaman 4.0 di mana segala penerapan sistem menggunakan teknologi informasi atau berbicara tentang mengenai informasi pada umumnya, teknologi informasi pada umumnya. Jadi bisa dibilang menurut nah ini saya kasih contoh ya.
sangat simpel membuat latar belakang itu dari banyaknya kutipan jurnal. Kutipan jurnal. Jadi kata-kata pertama, teknologi informasi sekarang ini sungguh sangat membantu dalam semua aspek kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kota yang perputaran dananya sangat besar, dalam kurung Ramlah 2020. Itu copy paste aja, tinggal rubah kalimatnya doang dikit. Habis itu di paragraf kedua tinggal tulis pernyataan kalian. Semua aspek informasi, teknologi penerapan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memangkas birokrasi yang ada di pemerintahan. Misalkan, itu kata-katamu. Terus di paragraf ketiga, kutipan lagi. Menurut siapa tadi? Desi Mariani, misalkan, 2015, bahwa salah satu faktor teknologi informasi diimplementasikan terhadap pemerintahan demi terciptanya atau mewujudkannya good governance, misalkan seperti itu, atau penerapan tujuan pemerintah e-government untuk memangkas semua birokrasi yang dimana telah dicanangkan dalam reformasi birokrasi dituangkan dalam Menpan RB, misalkan seperti itu. Itu udah luas. Setelah luas, masuk ke teknologi informasinya, masuk ke sistemnya. Simdak digunakan digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk ini. Terus masuk ke pemerintah kotanya, pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah daerahnya itu apa? Pemerintah daerahnya di sana bahwa sistem informasi, fungsinya sistem itu apa, Desi? Fungsinya? Sistem. Ya, fungsinya Simdak itu apa? Belum tahu pada umumnya, cuman kan karena kemarin KKL di kantor itu, jadi nginput datanya dari aplikasi itu, Simda. Input data apa itu? Data keuangan, kayak keuangan dari pendapatan dari restoran, hotel, parkir gitu. Oh, berarti ini kemarin di Dispenda ya? Ininya, Iya, bukan? Dispenda. Dispenda ya? Oke, ada aplikasi Simdak itu kan? Iya, Nah, Simda. oke. Berarti fungsinya aja itu aplikasi Simdak itu untuk memangkas birokrasi untuk lebih efisien dan mencegah terjadi adanya fraud atau kecurangan. Itu fungsinya Simdak itu kan seperti itu. Tetapi ini harapannya ya, harapannya Simdak itu untuk ini Dasen and Desolennya. Saya masuk ke Dasen and Desolennya. Harapannya Simdak itu adalah untuk memangkas birokrasi atau mencegah adanya terjadinya kecurangan atau jeleknya korupsi lah, penyalahgunaan dana kan gitu yang masuk ke dalam kas negara, Dispenda atau kas daerah. Tetapi dalam kenyataannya, nah ini masuk ke kenyataannya, aplikasi Simdak itu berjalan lancar nggak? Seluruh aspeknya sudah masuk nggak? Tempat parkirnya semua sudah masuk nggak Simdaknya itu? Belum masuk ternyata. Ada beberapa daerah ternyata tempat parkirnya tidak masuk Simdak atau tidak masuk. Itu kenyataannya, dasolennya. Di situ sudah ada gap. Perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ternyata aplikasi Simdak ini tidak sesuai dengan harapannya. Masih ada pemungutan retribusi atau iuran secara konvensional, tidak menggunakan aplikasi Simdak. Masuk ke sana. Nah, yang difokuskan apanya? Misalkan atau implementasinya kan, proses implementasinya kan. Nah, jadi ternyata implementasinya itu bahwa masih ditemukan di lapangan, masih ada beberapa lokasi atau poin-poin tertentu kayak restoran, hotel dan restoran. Berarti PHR ya, P1 ya, panja hotel dan restoran. Tidak semua hotel, tidak semua restoran menggunakan aplikasi Simdak itu untuk pelaporan kan. Kan dia yang harus laporin kan. Itu udah kenyataan di lapangannya. Nah, satu lagi poin penting di latar belakang harus memasukkan statistik. Jadi jangan cuma kata-kata doang nih, banyak-banyak kata-kata tuh nggak bagus. Masukkan statistik. Terus bingung kan, Desi, apa ya Kak, statistik apa? Gampang, masukin aja. Itu fungsinya Simdak itu apa? Penelitiannya di mana? Dispenda. Dispenda itu fungsinya apa? Untuk
mengolek data, bukan mengolek data, mengolek pemasukan daerah, PAD, daerah. Lihat aja statistik dari tahun ke tahunnya, ada peningkatan dan penurunan. Atau apakah dengan target dengan realisasinya masuk? Ternyata target dan realisasinya nggak masuk. Kenapa dia tidak masuk target dan realisasinya? Apakah Simdak ini salah satu solusi agar meningkatkan pemasukan daerah, atau solusi agar pemasukan daerah itu mencapai target? Ya, udah ada statistik, saya kasihkan Desi. Sudah ada Dasen and Dasolen, saya kasihkan Desi. Jadi kutipan aja, kutipan ini, kata-kata kutipan ini masuk statistik. Habis itu dasennya, dasolennya, terakhir adalah dari Pemda tadi, dari Dispenda ini. Dispenda ini tidak termasuk termasuk dari Dispenda pemerintah kabupaten ini yang justru menerapkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pendapatan aset daerah, misalkan itu pendapatan daerah. Untuk itu peneliti bertujuan untuk meneliti implementasi dari aplikasi Simdak terhadap di Dispenda kabupaten ini. Selesai dah tuh latar belakang. Kalau bisa dikembangkan tuh selesai latar belakang tuh. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Cukup, Kak. Makasih, Kak.